hanya berpikir, saya selalu sederhana terhadap satu materi teman-teman. Kalau mereka belajar dengan baik, gerakan jam belajar jarak, anak itu minimal terpapar 3 kali. Kali pertama ketika guru mengajar menyampaikan materi itu. Kali kedua malam dia harus mengulang membaca ulang, merefresh. Kalau dia dapat siang, malam dia baca lagi, ingatan itu akan lebih kuat. Lalu setelah dia membaca pelajaran yang tadi disimpan, dia buka lagi pelajaran yang untuk besok, dia baca kembali 3 kali terpapar. Buruk-buruknya dia 50% masih ada sisa di situ. Masih ada. Anak-anak keluar masuk dari kepala sekolah, yang masuk ke ruangan itu, lalu saya tanya sedang bikin apa. Mereka bilang kerja tugas. Di mana gurunya? Guru izin. Saya tanya kepala sekolah, kemana gurunya? Izin, Pak. Ada acara pinangan. Saya tebak. Kan kita tidak bisa menghindar untuk acara itu, karena kita pernah dipinang atau pernah membina. Besok ada yang membina atau dipilih kita harus dukung itu. Saya tidak masalah. Lalu tugasnya ada guru bidang, dikasih tugas. Tugasnya dikirim lewat WA. Membaca buku A dari halaman sekian sampai halaman sekian, lalu menjawab pertanyaan setelah itu ada pertanyaan. Menariknya adalah saya lihat beberapa anak perempuan dengan HP-nya, mereka sedang mengerjakan itu. Saya ke sisi sebelah anak-anak laki-laki, mereka dia tidak buat apa-apa. Saya bilang, kenapa engkau tidak kerjakan? Saya tidak tahu soalnya. Kenapa engkau tidak tahu? Karena soal dibagi di WA. Lalu kenapa engkau tidak bisa akses? Karena saya tidak punya paket data. Saya tahu di belakang ada papan tulis. Sampai kapal sekolah papan tulis itu. Kenapa guru tidak bisa menulis? Anak-anak membaca dari buku A halaman sekian sampai sekian, lalu menjawab soal 1, 2, 3, 4, 5. Dia menulis tidak butuh waktu 20 menit. Saya bilang ini berbahaya kalau sekolah. Lalu kemudian saya tanya anak-anak putri yang bekerja, yang sedang menyelesaikan soal, mana bukunya? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Piket di kelas itu tidak mau pergi ambil. Kenapa dia tidak mau? Karena dia nanti capek pergi antar kembali ke perpustakaan. Lalu bagaimana mungkin kau bisa kerja dan menjawab itu? Dia bilang, saya lihat di ChatGPT. ChatGPT itu yang paling sederhana, mau uji dia Bapak Ibu. Sekarang masing-masing tulis di ChatGPT, cek ketua RT. Masing-masing punya RT. Nama siapa? RT 25 di RT mana di kampung masing-masing. Dia bisa jawab. Kalau itu RT pernah viral di berita, dia bisa jawab. Atau tanya kita punya obat 3 lapis di atas kita, pasti dia bisa jawab. Karena tidak ada pernah yang memberitakan itu. Tidak pernah ada aktivitas yang menulis itu yang terhubung ke urusan itu barang. Internet dan seterusnya. Jadi ChatGPT itu mengenerate informasi yang ada pernah situ. Jadi kalau orang tidak pernah, jangan cari, tidak akan dia pernah ketemu. Saya pernah satu kali tanya, apa arti pepatah timur? Dia jangan pakai bahasa Nagekeo dan bahasa ini. Bayangkan kalau anak-anak kita dikasih tugas terus dia cari tahu di ChatGPT, dia akan terjebak. Dia senang sekali angkat tugas itu ke depan, lalu guru periksa salah. Kita tahu apa? Nah ini soal kita Bapak Ibu. Saya kira ini pergumulan kita bersama, tidak saja kami di level pendidikan mana, tapi juga teman-teman yang mengurusi pendidikan dasar. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya kira kebersamaan kita juga mesti ada di dalam satu semangat yang sama. Saya ingin juga mengajak teman-teman bahwa pemisahan kewenangan provinsi mengurusi pendidikan menengah dan luar biasa, kabupaten kota mengurusi pendidikan dasar, itu sebetulnya hanya mempermudah, tapi tidak menjadi tembok yang memisah. Kedekatan antara provinsi dan kabupaten yang tidak menjadi pembatas koordinasi antara provinsi dan kabupaten. Teman-teman kepala dinas, gubernur dan bupati sekarang komunikasinya sangat akrab. Setiap saat mereka bisa lihat tertawa. Lalu ketika kita kepala dinas saling minta data, itu kita susah. Berarti kita tidak menindaklanjuti kemesraan antara hubungan antara gubernur dan bupati. Itu salah.
kemudian yang kedua, saya cuma hanya ingin menyampaikan juga bahwa sesuai dengan buku suci pemerintah daerah kita, Undang-Undang 23 2014 jelas mengatur gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Jadi kalau saya minta data, mohon maaf teman-teman, kalau saya minta data, saya sedang melaksanakan tugas gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Kalau kita ada dalam koridor pemahaman yang itu, saya kira setiap saat kita bisa berkoordinasi. Dan saya juga buka ruang teman-teman kepala dinas di kabupaten kota yang berkunjung ke SMP, di sebelahnya ada SMA masuk, Pak Kadis, ada SMA di sebelah sana masuk Bapak melaksanakan tugas bupati urusan pendidikan. Yang sekolah di SMA dan SMK, Bapak punya anak. Kami melaksanakan tugas untuk mendidik, mengasuh. Tapi yang ada di situ anak-anaknya bupati, anak-anaknya wali kota. Jadi mana? Tidak boleh ada sekat. Masuk saja, cek saja. Kenapa anak saya tidak diajar? Kenapa ini kosong kelas? Kok anak saya tidak diajar hari ini? Tanya saja Pak. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Setelah itu Bapak tinggal telepon saya, Pak Adi saya masuk. Saya kesian saya punya anak di beberapa kelas tidak diajar hari ini. Nah, tinggal saya cek kepala sekolah. Kalau kita bisa seperti jadi enteng. Jadi saya ingin supaya pemisahan atau pengaturan kewenangan ini tidak menjadi tembok Berlin atau tembok raksasa di Cina yang memisahkan kita. Sejauh ini komunikasi dengan beberapa teman kepala kabupaten kota sangat baik. Saya ingin koordinasi yang sudah baik ini kita terus jaga. BPNP kita ke depan. Iya, mohon diarahkan teman-teman. Yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi. Kita